akan mempresentasikan materi sebagai berikut. Filsafat progresivisme. Pengertian progresivisme. Progresivisme secara bahasa dapat diartikan sebagai aliran yang menginginkan kemajuan secara cepat. Dalam konteks ini, filsafat pendidikan progresivisme merupakan suatu aliran yang menekankan bahwa pendidikan bukanlah sekedar upaya pemberian sekumpulan pengetahuan kepada subjek didik, tetapi hendaklah berisi ragam aktivitas yang mengarah pada pelatihan kemampuan berpikir mereka secara menyeluruh, sehingga mereka dapat berpikir secara sistematis melalui cara-cara ilmiah seperti penyediaan ragam data empiris dan informasi teoritis, memberikan analisis, pertimbangan, dan pembuatan kesimpulan menuju pemilihan alternatif yang paling memungkinkan untuk memecahkan masalah yang tengah dihadapi. Pandangan filsafat pendidikan progresivisme terhadap pendidikan. Pendidikan dalam aliran progresivisme ini muncul sebagai oposisi atas pendidikan mode tradisional di Amerika Serikat. Sekitar tahun 1800-an, kebangkitan ini dipicu oleh adanya anggapan dari masyarakat, terutama para pendidik, bahwa sekolah gagal untuk menjaga langkah dari zaman dengan perubahan hidup yang terjadi dalam masyarakat Amerika itu sendiri. Bahwa progresivisme muncul untuk mereformasi metode-metode pendidikan tradisional. Para pendidik progresivisme berpikiran bahwa para guru haruslah dibayar lebih banyak agar mereka lebih banyak juga memberikan perhatian kepada murid-murid secara individu dan menghilangkan pandangan atau pendapat bahwa semua murid itu memiliki kemampuan yang sama. Yang selanjutnya, landasan filosofis filsafat pendidikan progresivisme. Dasar filosofis dari aliran progresivisme adalah realisme spiritualistik dan humanisme baru. Realisme spiritualistik berkeyakinan bahwa gerakan pendidikan progresif bersumber dari prinsip-prinsip spiritualistik dan kreatif dari Froebel dan Montessori serta ilmu baru tentang perkembangan anak. Sedangkan humanisme baru menekankan pada penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai individu, dengan demikian orientasinya individualistik. Filsafat progresivisme memiliki kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya yaitu yang pertama, progresivisme terlampau menekankan pada pendidikan individu. Yang kedua, kelas sekolah progresif artifisial atau dibuat-buat dan tidak wajar. Ketiga, progresivisme bergantung pada minat dan spontan. Keempat, siswa merencanakan sesuatu sendiri dan mereka tidak bertanggung jawab terhadap hasil dari tugas-tugas yang dikerjakan. Untuk kelebihannya yaitu nilai-nilai yang dianut bersifat fleksibel terhadap perubahan. Kedua, toleransi dan terbuka sehingga menuntut untuk selalu maju, bertindak secara konstruktif, inovatif, reformatif, aktif, serta dinamis. Ketiga, menjadikan anak didik memiliki kualitas dan terus maju sebagai generasi yang akan menjawab tantangan zaman peradaban baru. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Filsafat pendidikan esensialisme. Pengertian esensialisme. Esensialisme diartikan sebagai ciri tetap yang ada pada setiap sesuatu yang ada. Maksudnya, sesuatu yang bersifat konstan, tidak bisa berubah, kekal, dan akan selalu abadi. Aliran esensialisme merupakan aliran pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang ada sejak awal peradaban umat manusia. Aliran filsafat ini menginginkan agar manusia kembali kepada kebudayaan lama. Karena kebudayaan lama telah banyak membawa kebaikan untuk manusia. Aliran esensialisme sudah ada sejak zaman Renaissance mulai tumbuh dan berkembang dengan berbagai cara dan usaha-usahanya untuk menghidupkan kembali ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kesenian zaman Yunani dan Romawi kuno. Aliran esensialisme merupakan perpaduan dari aliran idealisme dan realisme. Jadi dua aliran ini bertemu sebagai pendukung esensialisme.
tokoh-tokoh aliran esensialisme. Yang pertama, Budo Harjo, yang kedua, Johann Amos Comenius, yang ketiga, John Locke, yang keempat, Johann Friedrich Herbart, yang kelima, William T. Harris. Pandangan esensialisme dalam pendidikan. Menurut aliran esensialisme, tugas pendidikan adalah mengajarkan pengetahuan dasar dan keterampilan-keterampilan dasar. Sehingga dalam prakteknya, esensialisme cenderung menekankan pada pelajaran membaca, menulis, dan menghitung. Karena tiga pelajaran ini dipandang sebagai pengetahuan dasar yang begitu ditekankan dalam esensialisme. Jadi, kurikulum yang digunakan dalam aliran esensialisme menekankan pada pemahaman melalui percobaan sains dan penguasaan ilmu-ilmu ilmiah daripada ilmu spiritual. Prinsip-prinsip aliran esensialisme. Yang pertama, pendidikan haruslah dilakukan melalui usaha keras, tidak begitu saja muncul dari dalam diri siswa, dan menekankan pentingnya prinsip disiplin. Yang kedua, inisiatif dalam pendidikan ditekankan pada guru, bukan pada siswa. Yang ketiga, sekolah harus mempertahankan metode-metode tradisional atau kebudayaan lama. Yang keempat, inti dari proses pendidikan adalah asimilasi dari subjek materi yang telah ditentukan. Yang kelima, tujuan akhir dari pendidikan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum, karena dianggap merupakan tuntunan demokrasi yang nyata. Sekian materi yang telah kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.